Iya, maksudnya pokoknya hero tabrak aja. Jangan hero yang malah nanti set up, waduh itu udah lama lagi. Oke, ini tabrak gaming ya untuk di game yang kedua ya. Gaming ini udah pasti banget karena ya mau Uranus, mau Thamus, apalagi coba. Rislah sekalian, ya pokoknya hero tabrak yang bener-bener sekali loncat udah. Sekali loncat udah bubar jalan. Semua source skill keluarkan. Oke. Karena apa? Karena Clay-nya yang bakal jadi poros utama untuk memberikan healing damage dengan magical power-nya. Oke, kita lihat. Ingat, ini adalah game kedua, game penentuan. Akankah Ararkyoshi akan membawa game ini ke game yang ketiga? Atau bahkan Aura Fire yang akan menghentikan permainan Ararkyoshi untuk match kali ini, Bung Kornet? Yes, siapa yang akan saling membungkam dari setiap interview yang dilakukan dari kedua tim? Apakah Aura Fire yang akan tetap menyalakan apinya atau justru malah Ararkyoshi yang akan langsung memadamkan api dari Aura Fire dan membawa match ini menjadi game yang ketiga? Aku nggak tahu kenapa aku suka banget dengan adanya Cloud. Jadi mari kita saksikan apa Cloud ini akan bersinar. Aura Fire versus Ararkyoshi. Apakah Ararkyoshi mampu memadamkan api seperti kata Deden atau sebaliknya? Wow, kau lihat di sana Ranger emas. Ini 3 Purify dan bahkan posisi yang sedikit berbeda. Yes. Dari perkiraan. High-nya justru Kimi-nya. Yes, malah itu agak sedikit ini ya. Berbeda dengan prediksi dari Profesor ya, Prof ya? Iya. Bahkan Fluffy ternyata yang membawa Balmonnya di XP Lane. Ini seperti yang dulu kala sempat dengan adanya Kimi Jungle. Oh ya, Jungle ya kan. Kita ingat dia ingin bermain objektif game ini dengan cukup cepat. Benar-benar bermain objektif, tidak mau team fight terlalu dini. Dan sangat-sangat cepat untuk mendapatkan item. Jadi masalahnya marksman loh. Masalahnya marksman dan itu dia yang bisa nge-poking VYN ketika dia akan datang. Mungkin first itemnya malah ke arah glowing one menurut aku. Karena terlalu banyak hero tanky di sini dan bahkan untuk Albertnya juga dalam ancaman kalau seandainya dia terkena efek dari glowing one. Gila, lihat DPS dari kita lihat Clay dari belakang high. Tembakan langsung di depan sana, Sengeng Claw berhasil menangkap. Tapi ternyata kita tahu dengan adanya early game seperti ini, Cecilian belum mampu bersinar sedangkan high sudah level 4. Albert kali ini bakal cabut dapetin 1 buah gold buff dari Coldplay. Wow, ini benar-benar permainan agresif dan diambil setiap jungle ya. Tapi harusnya di sini Albert sudah mulai ketahuan. Dan bahkan Godiva benar-benar memberikan space juga dan membuka jalan untuk anak-anak Aura Fire. Menunggu level keempat dari Kabuki. Dan 5 detik lagi untuk turtle akan muncul. Apakah bakal di set up untuk team fight karena ada Kimi dan Karina yang sudah berjaga di sana. Oke, bukan hanya itu aja Kabuki. Kita tahu dengan damage-nya akan menjadi sedikit berbahaya untuk Scarlet Skylar dengan emblem assassinnya. Tapi Albert yang akan membuka posisinya. Hai, di depan sana terkena damage cukup besar. Kita melihat VYS revitalize dan didapatkan damage yang besar. Plus berhasil didamatkan. R7 mencoba untuk melakukan zoningisasi, mencoba untuk mengusir mundur pemain dari tim Aura Fire. Kabuki is coming, masih memiliki 1 bar Wild Dragon. Nampaknya memilih untuk mundur, Bung Korek. Yes, memilih untuk mundur karena kita lihat juga di arah bottom lane-nya. Cloud-nya yang langsung memberikan Blazing Duet untuk membersihkan minion dan terpaksa dari Kabuki langsung balik lagi ke arah gold lane ya. Mencoba untuk sudah kembali ke tempatnya masing-masing ya. Yes, mencoba untuk mengambil juga tapi gagal di sana. Kehilangan 2 minion. Kehilangan sedikit saja tadi di arah bottom lane tapi lumayan sih sebenarnya 2 minion di arah bottom lane dan lagi-lagi R7 melakukan cutting minion dengan jarak yang cukup jauh. Godiva, Fluffy sudah menemukan level keempatnya. Kelima bahkan di slow, terkena stun. Masih ada consecration. Dan masih ada legendary yang cukup cepat dari R7. Tidak bisa langsung di shutdown begitu saja. Prof, ini kayaknya Godiva menuju ke arah fleeting time gak sih? Iya, langsung fleeting time harusnya. Apalagi dengan favor yang udah dia miliki dan bahkan ada magic shoes di sana. Oke, 4 orang. Lihat dari bottom lane mencoba mengejar Kabuki tapi malah dipancing kembali. Lihat Kabukinya agak sedikit ke distract dan Hai tidak berhasil di pick off kayaknya. Karena Hai harus lewat ke arah jungle terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane lihat Skylar. Masih coba untuk one man situation. Ingat Kabuki punya flicker, Bung Kornet. Ada The Wild Dragon dan tidak akan dilepaskan pandangannya Kabuki. Kali ini terdeteksi lagi dan lagi macro play dari kedua game. Bahkan sesama offlanernya dari XP Laner, kedua tim sama-sama punya makro yang sangat baik untuk saling nge-cutting minion ya. Mencoba untuk langsung nge-backup juga teman-temannya dan bahkan sih Dwarf Dragon yang belum keluar. Lihat Kabuki, Dwarf Dragon ya
Nampaknya combo yang sangat baik, tapi tampaknya Finn masih sangat tebal. Cukup tebal walaupun terkena satu stun, tapi lihat Kodify-nya di arah belakang. Pikirkan banget Skylar juga sekarang. Dan mencoba untuk langsung maju lagi karena depan masih ada ultimate dari Angel aja Clay-nya sekarang. Dan langsung double kill. Kabuki memberikan damage yang sangat besar terhadap Anara dari RRQ Yoshi. Oh my god, sedangkan di arah belakang sana Albert gak berhasil menculik dari seorang Hyper 2 karena ini tidak cukup adil. Godiva save the day membuat Kabuki memberikan sedikit tonjongan yang sakit ke arah backline RRQ Yoshi. Ada yang lihat nggak tadi? Satu pergerakan Arc of Chivalry-nya nggak kena loh. Itu udah kebaca berarti. Rotasi sama Skylar-nya ini udah ketutup banget dan bahkan ngelihat pergerakan dari Kabuki yang benar-benar langsung jumpin dengan dealing damage-nya itu solo kill. Oh my god, solo kill without flicker dan ditambah dengan Purify diamankan Skylar tetap mendapatkan 1 poin untuk Kabuki. Kabuki masih mau lebih. Ternyata di arah Turtle lihat ke reset kembali R7 di depan sana. Purify dipaksa dan Albert berhasil menutup pergerakan serangan di depan sana. Hyper dengan Kabuki yang menjadi korban selanjutnya. Dan 3 hilang shutdown for Kabuki. Yes, masih benar-benar agak sedikit sulit untuk anak-anak Aura Fire masuk ke tempat Turtle Pit berada. Karena benar-benar langsung dijaga oleh 4 orang dan bahkan kita lihat juga tadi di sana agak sedikit dipaksakan untuk team fight dan sehingga itu membuat anak-anak RRQ Yoshi memiliki keunggulan dan akhirnya mendapatkan objektif yang mereka butuhkan. Turtle kedua akhirnya jatuh di tangan RRQ Yoshi. Bahkan gold buff di arah top lane berhasil diamankan oleh seorang Skylar. Skylar kali ini memang masih belum bersinar tapi posisi dia selalu bisa ke arah belakang dari tadi Profesor tadi. Iya, bahkan untuk dari satu momen pun yang diamankan sama RRQ Yoshi ini menjadi keuntungan bagi mereka. Lihat gold leadingnya udah mulai berbeda 1.500-an. Dan bahkan dari segi ini ya, dari segi levelnya pun menurut aku perlahan Skylar menyusul bagaimana Kabuki yang tadi punya keuntungan. Untuk sekarang malah mereka harus lebih berhati-hati karena Skylar akan farming lebih optimal sebagai Cloud-nya. Alright, Cloud-nya terlihat dengan sangat bebas bergerak lagi menuju ke arah jungle yang dipikir dari Tolong High. Tapi lihat Well Dragon PYN masih bisa selamat. Dan bahkan commit yang dilakukan oleh seorang Pesang ditutup. PYN berhasil memberikan sedikit performance. Apakah Albert di arah belakang sana double kill. Bikin possible kill. Tapi nampaknya para pemain dari tim RRQ Yoshi mereka meninggalkan Albert seorang diri di depan sana. Tadi bisa menemani R7 di depan bahkan menjaga pergerakan. Albert terperangkapkah? Kabuki melihat posisi kita dari seorang Albert tapi tidak ada The Way of Dragon untuk kali ini, Bung Corner. Wow, itu benar-benar pergerakan dari Finn yang luar biasa untuk langsung nge-stun ke arah seorang Facehager-nya. Facehager yang diincar. Benar-benar langsung ditabrakin begitu aja dan langsung membuyarkan dari formasi team fight yang dilakukan oleh anak-anak Aura Fire. RRQ Yoshi tampaknya di game yang kedua mereka sudah mulai mengendalikan tempo permainannya. Wah, masalahnya tadi kalau misalnya Profesor lihat agak sedikit adu mekanik ya. Iya. Dari seorang Albert dan juga seorang Kabuki. 1v1 itu 1v1. Wi-Fi 1. Itu bisa dapat point kill. Betul. Kamu mau nanya password wifi emang? Buy one atau buy one? Iya, Buy one. Buy Buy one. one. Kan typo. Makanya untuk sekarang kan kayak aku bilang kan RRQ Yoshi bakal nabrak. Jadi mereka bakal nabrak, sekali tabrak mereka bakal coba untuk all in. Dan itu yang terjadi. Albert pun dapat 3 poin kill, 3 assist, 100% kill per expansion by the way. Sama kayak R7 dan untuk saat ini pun tinggal kita melihat poros rotasi dari VYN-nya aja. Finn bakal maksain team fight atau dia yang akan dipaksa untuk melakukan setup team fight gitu. Karena dari tadi The Way of Dragon-nya selalu mengarah kepada VYN yang tanpa membawa satu Purify. Oke. Lebih gue lihat sih VYN ingin bahkan ditangkap. VYN ingin di all in. Karena lagi-lagi dari tadi dia paksa lihat tuh komedi putarnya untuk di terakhir. Dan jangan lupa ini Tenacity loh. Yes. Semakin sekarat ada tambahan dari physical dan juga magical defense sehingga membuat VYN makin tebal. Golden Staff by the way. Oke, lihat di depan sana dari Kabuki, VYN again bakal coba di-commit begitu saja. Revitalize keluarkan SM mencoba untuk melakukan sorry kata. Blazing Duel jarak belakang. Facehager masih terbuka dibalas oleh Clay. Ratu momentum dan hilang. Triple kill kan didapatkan. Bahkan para pemain dari tim RRQ Yoshi masih mau lobby. Kabuki down. 3 hilang Bung Cornet. Dan kita lihat juga di sana Skara tapi masih bisa ada hardguard dari Albert yang langsung mengincar ke seorang Kimi. Tersisa 2 orang saja tanpa bantuan Lord. RRQ Yoshi benar-benar langsung mengembalikan tempo permainan mereka. Dari game yang pertama, game kedua mereka mencoba untuk konsisten. Dan mereka mencoba untuk mengatur semua temponya. Dan bahkan tinggal 45 detik lagi untuk Lord yang terhormat. Dan kita akan melihat untuk next team fight yang akan seperti apa. Apakah akan terpisah 1 demi 1. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ketika Facehager-nya itu kena
atau terincar oleh salah satu pemain dari Kyoshi, itu semuanya buyar, men. Dan bahkan Kelar. ini shifting yang aku bilang tadi Bung Koret. Maksudnya ini perubahannya langsung jauh. Langsung drastis, benar. Langsung drastis dan bahkan kita lihat VYN. Sebenarnya make play ini dari VYN semua, Prof. Asli. Semua all in VYN dia revitalize sengaja sini pukulin gua bonyok-bonyok karena all in ke arah belakang. Ya, Facehugger Bener. Ya gimana? Facehugger bebas. Yes. Karena gini posisinya kayak VN kan sebelumnya dia yang mau diculik ya kan. Dia yang mau menculik. Iya. Tapi di game yang kali ini dia yang mau diculik gitu loh. Bonyok. Culik aku, Iya, Mas. benar. Iya. Kebalikan dari game pertama. Kebalikan dari game yang pertama. Shiftingnya tuh terlalu cepat banget. Dan Maju, sekarat, buka tuh, angkat Revitalize. ketek dia kan, terus revitalize juga, pakai tenacity. abis itu ngomong, Kurang tebel. culik aku Mas. Iya. Iya karena Wah, ya balik lagi gila. gameplay yang dipertontonkan emang kayak gini. Apalagi dengan Tenacity-nya ini sih, ini makin bikin VN sulit di take down. Oke, tapi ternyata Fluffy di depan sana kita tahu bakal coba untuk mencuri dan nampaknya ini masih belum beruntung. Lihat teriakan yang dikeluarkan kali ini. Bisa kita bilang Kyoshi mereka berkumpul menjadi satu dan Kabuki masih mencari celah kecil, Prof. Celah kecilnya kecil banget sih. Dia dapetin Skylar nih, Purify. Masalahnya yang dia bisa tendang untuk saat ini tanpa adanya Purify ya cuma Albert. PYN kayaknya bukan target yang optimal lagi karena sekali aja Finn ditendang. Ya dia langsung manggil teman-temannya. Langsung bahagia. Blazing Duet pun langsung bisa dilakukan dan bahkan PR juga, Be. iya. Oke. PR banget karena Albert udah terlalu tanky di sini. Udah beda 3 level dong, maksimal level dia. Ya makanya high-nya menurut aku agak kurang kurang efektif ketika menggunakan Kimi. Apakah RC akan menjadi pilihan? Tapi kita lihat di sini Lord bakal cepat segera diselesaikan. One Manipulation telah dikeluar. VN berada di garis depan. Revitalize depan sana. Tapi para pemain dari Cibar Kyoshi bisa follow up. VN lihat dia pojok habis-habisan dan bahkan berhasil ditumbangin begitu saja. Namun nampaknya tidak bisa mendapatkan satu buah best turret sama sekali dan R7 di cover habis-habisan. Jangan mendekat. Ini adalah kaptenku. Ku tampar kau dekat-dekat, Bung Kornet. Yes, masih bisa di defend dengan Lord yang berwarna ungu pastinya masih di bawah menit 12. Dan bahkan tadi terlalu dive juga dari Finn. Iya itu yang aku bilang. Kayak kalau mereka mau loncat sekalian aja. Tadi Skylar itu nggak nyampe tembok. Jadi dia nggak bakal bisa nge-follow up dealing damage-nya. Nggak ada trade di sana. Yeah. Oke. Mereka nggak semuanya loncat, cuma VN di sini yang loncat. Cuma satu, Pipin yang jumping. Habis itu nggak ada yang follow up dan ya kenapa mereka lebih memilih untuk mundur? Lebih baik merelakan satu daripada mereka harus ikut-ikutan empatnya dan malah menjadi blunder bagi daripada satu persatu menghilang ya kan? Iya. Itu malah jadi keuntungan buat Aura Fire. Tapi sekarang lihat Fires Joy by Livin, by Mandiri, Albert benar-benar leading banget dengan 8.757 bahkan masih akan mendekati ke arah 9.000 gold dari Karina yang satu ini di game yang kedua. Oke, lihat deh pergerakannya. Lihat dari Pipin, dia udah coba jagain Skylar terus. Udah menit ke-11. Dibuka, ditutup, Skylarnya dijaga, dilihat. Kalau misalnya ada yang mau culik ke Skylar, dia tutup, dia tabrak. Bahkan Kabuki sekalipun ini bakal sedikit distraction banget ketika ditendang. Bahkan bisa di-cancel. Di-cancel terus ditabrak, B. Iya. Jadi udah mau coba untuk flicker, malah jadi rugi untuk Kabukinya nantinya. Yes, masih mencoba untuk di-defend dan bahkan lihat Skylar-nya. Dengan menggunakan battle mirror image-nya yang mereka inginkan hanyalah objektif terhadap turretnya. Dengan darah yang sangat amat sekarat barusan. Tapi tampaknya sudah lumayan untuk kecicil satu turret di bottom lane nih. Karena mereka sadar 20 detik lagi Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Dawn. Dan ini waktu mereka juga untuk nge-set up untuk mencoba mencari posisi yang terbaik untuk team fight berikutnya. Yes, bisa kita bilang Bung Kornet, ini akan menjadi satu hal yang baik ketika Skylar bisa membuat satu buah Rose Gold Meteor. Tapi Bung Kornet, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Alright, kali ini dimana sudah langsung dicolek oleh seorang Albert. PYN, Damage-nya. tampar What sekitar. the heck? Ini benar-benar langsung ke arah Lordnya dan bahkan tidak bisa untuk dikontes. Free Lord untuk anak-anak RR Kyoshi. Oke. Dan jangan lupa ya Clay dari tadi di belakang benar-benar dalam posisi yang aman. Dia tidak terkena The Way of Dragon, Purify-nya ready. Kalau bikin Winter makin sulit lagi untuk ditangkap. Nggak ada hero jump in ke belakang selain Kabuki.
Dan bahkan hanya bisa melakukan sedikit defense saja. Tapi untuk saat ini, hero nabraknya terlalu banyak. Hero tankinya ini ada 2. Ada Uranus, ada Baxia, dan jangan lupakan Skylar. Dia selalu berada dalam posisi yang benar-benar aman ketika melakukan Blazing Duet di arah belakang dari backlanernya Aura Fire itu sendiri. Aku nggak tahu kenapa ya, ini Kabuki bakal nahan banget Way of Dragon ketika Skylar masuk. Mau dia ada Purify atau apa sekalipun, at least damage-nya masuk. Nggak tahu kenapa, aku ngeliat Malefic. sudah di tangan dan Finn kali ini bakal coba diganggu oleh seorang Kabuki. Damage-nya sakit juga ya bosnya. Dan bahkan Skylar telah menaruh satu bom mirror image di arah belakang. Mulai fokus menuju ke arah base turret dan bahkan Fluffy terkena damage. Base impact again and again. Lakukan clear minion. Fokus di arah base turret di arah bottom lane. Lord mengamuk. Base turret pertama didapatkan untuk tim Mararki Hoshi. Membuat ada 1 buah wave masih bergerak. Ini akan menjadi sedikit bencana. Dan bahkan Fluffy maka coba ditabrak habis-habisan, mid lane mau hilang, Lordnya disegerakan, apa Kabuki maka coba ditabrak, flicker ke arah belakang, base-basean bahkan satu power point Glazer membuat para pemain tim Mararki Hoshi kocar kacir, Glazer diri dan masih selamat. Dan Seven masih terlalu tinggi untuk di-pick up Bung Koret. Wow, ini benar-benar damage-nya masih belum terasa dari seorang Kimi-nya. Dan yang mereka lakukan hanya nge-defense supaya biar dari anak-anak City bisa langsung bahkan lihat dibuka begitu saja oleh duet yang ke arah depan. Fabian sekarang flicker akan bakal lagi sudah mulai terbuka base turret dan ini dia anak Yoshi yang akan langsung mengamankan game kedua dan tidak mau pulang begitu cepat, langsung membawa match ini menjadi game yang ketiga. RRQ Hoshi memaksa game yang ketiga untuk Aura. Aura kali ini yang diprediksi Profesor KB. Kimi berada di arah gold lane dengan jungler dari seorang Balmond, tapi nampaknya berbeda. Shifting yang dilakukan ternyata masih